Alhamdulillahilladzi a'ada lil muttaqina bi anna lahumul jannah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhul mab'uts ila sa'iril ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan khutbah ini, perkenankan khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah yang ada pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berupaya keras, sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha walau dalam keadaan bagaimanapun untuk meninggalkan segala larangannya. Tema khutbah pada siang hari ini adalah janganlah menyesal di kemudian hari. Hadirin sekalian rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harmika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faruhuka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Hadis riwayat Hakim. Manfaatkan atau rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pada saat muda kita berupaya untuk banyak kegiatan yang positif, mempelajari ilmu agama, terutama bekerja keras, berjuang untuk kepentingan keluarga, kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara. Sebelum datang waktu tua, karena kalau sudah tua, banyak hambatan, banyak masalah yang dihadapi, kondisi kesehatan sudah menurun dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada adik-adik yang masih muda, yang usianya masih di bawah 60 tahun, jangan sampai lalai, jangan sampai terpesona, dan betul-betul manfaatkan masa mudamu. Jangan sampai ketinggalan dan kita merasa menyesal nanti. Kemudian yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wasihataka qabla saqamika. Waktu sehat kita manfaatkan, karena begitu kita sakit,
kita tidak bisa ngapa-ngapain, ingin beribadah yang baik, tidak bisa karena keadaan sakit. Kadang-kadang dari rumah yang dekat dengan masjid saja, untuk ke masjid tidak bisa melangkah karena kena stroke, sakit bermacam-macam, sehingga kita tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Marilah kita gunakan kesempatan sehat kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah waghinaka qabla fakrika. Saat kayamu, saat rezeki banyak ada, dan sebelum datangnya kefakiran, sebelum datang kesulitan masalah keuangan, gunakan sebaik-baiknya, karena masa itu akan datang. Masa muda kita mencari uang, dan akan datang masa sulit kita mencari uang. Itu akan silih berganti. Oleh karena itu, saat kita kaya, memiliki rezeki yang cukup dan lebih, mari kita bersedekah yang baik. Kemudian yang kelima, yang keempat, masa luangmu, wa farahuka qabla syaghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Saat ini kita masih luang, ada kesempatan, gunakan untuk berbagai macam kegiatan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara ini. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Kalau sudah mati, selesailah semua urusan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, mohon direnungkan pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, jika waktu muda malas beribadah, jangan harap waktu tua nanti kita akan bisa rajin beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Jangan harap. Oleh karena itu, masa muda inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebetul-betulnya. Jangan sampai lalai. Kemudian pesan yang kedua, jika waktu sehat malas sholat, jangan harap ketika sakit bisa semangat untuk melaksanakan sholat-sholat, terutama sholat wajib berangkat ke masjid. Jangan harap akan rajin ke masjid pada saat tuanya. Malas, segan dan sebagainya. Kemudian pesan yang ketiga, jika saat kaya malas bersedekah, jangan harap ketika kita kesulitan keuangan, ketika miskin, kita bisa bersedekah dengan baik. Jangan harap itu. Makin sulit kita mengeluarkan uang, mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jika pada waktu luang kita ada kesempatan enggak mempelajari ilmu agama, jangan harap saat kita sibuk bisa duduk menyempatkan diri untuk datang ke majelis taklim,
untuk belajar agama, jangan harap malas dalam majelis taklim. Pada saat tua akan lebih malas lagi. Kemudian yang kelima, jika masa hidup enggan bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan berbuat amal soleh, maka kita bertanya, bekal apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti? Setelah meninggal dunia kita, apa bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bekal apa yang dibawa untuk menghadapi siksa kubur yang cukup dahsyat dan mengerikan itu? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menambahkan sedikit tentang kehadiran kita di majelis taklim. Saya sampaikan selamat berbahagia kepada teman-teman, sahabat-sahabat soleh yang rajin datang ke majelis taklim. Selamat berbahagia. Karena apa? Yang pertama, orang yang datang ke majelis taklim, rajin datang belajar untuk agama, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, tidaklah duduk suatu kaum kemudian mereka berzikir, termasuk mempelajari ilmu agama kepada Allah dalam duduknya hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan berbagai kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, keutamaan dari datang ke majelis taklim adalah seolah-olah kita berada di taman surga. Ibnu Qayyim berkata, barang siapa ingin menempuh taman-taman surga di dunia, hendaklah dia menempati majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, karena itu adalah taman-taman surga. Bahkan Rasulullah bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah dengan hati senang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halaqah zikir, halaqah ilmu, pembelajaran dalam ilmu Islam. Oleh karena itu, jika hadirin berada di kampung kita sendiri, kita cari majelis taklim. Di mana ada majelis taklim? Mari kita sama-sama datangi. Kalau kita perjalanan, kita pergi ke masjid, sholat zuhur atau asar dan sebagainya, dan ada majelis taklimnya, duduk kita sebentar untuk ikut majelis taklim di masjid yang kita datangi itu. Rugi kalau kita tidak ikuti. Kenapa? Itu adalah taman-taman surga hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan majelis taklim adalah akan mendapatkan naungan dari malaikat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya para penuntut ilmu karena ridho atas apa yang telah dilakukan. Hadirin sekalian, yang terakhir, mengapa kita harus datang ke majelis taklim? Kita akan didoakan oleh seluruh makhluk hidup. Rasulullah bersabda, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan kepada seorang ahli ilmu. Begitu juga ikan yang ada di tengah lautan. Keutamaan seorang pemilik ilmu dibandingkan orang yang gemar beribadah seperti keutamaan diriku dibanding dengan orang yang paling rendah dari kalian. Kemudian Rasulullah
melanjutkan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan, mereka berselawat dan mendoakan kebaikan, kesejahteraan bagi para pengajar manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi sekalian, demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Karena apa? Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka kita akan menyesal yang sebesar-besarnya. Akan menangis kita karena tidak menjalankan, memanfaatkan 5 kesempatan yang baik tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat menjalankannya dengan baik dan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus mampu dan diberikan kekuatan melaksanakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.